Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, seorang mantan pejabat yang selama ini berada di garda terdepan pemberantasan korupsi kini harus berhadapan dengan proses hukum. Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka memunculkan satu pertanyaan besar. Mampukah aparat penegak hukum menjaga profesionalisme dan independensi pada saat menangani perkara yang melibatkan sesama penegak hukum? Perkara ini bukan sekadar menyangkut seorang individu. Lebih dari itu, publik kini menguji komitmen lembaga penegak hukum dalam menerapkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Setelah melalui proses penyidikan, perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk memasuki tahapan selanjutnya. Proses ini menjadi perhatian karena menyangkut sosok yang selama bertahun-tahun menangani perkara-perkara korupsi besar di Indonesia. Setelah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menegaskan pihaknya menerima pelimpahan perkara tersebut dan akan meneliti secara cermat keseluruhan kelengkapan berkas, alat bukti maupun barang bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Penegasan ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa setiap perkara akan diproses berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan tekanan atau opini yang berkembang di ruang publik. Walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyidikan. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Namun perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada substansi perkara. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kejaksaan menjaga objektivitas ketika menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi di institusinya sendiri. Mungkin saja ketika ini pelimpahan akan berjalan dan ini pembelajaran buat tiga institusi ini yang kita ingatkan juga pada sore hari ini. Basically mereka memiliki musuh yang sama. Kenapa kita mesti terpisah-pisah, terfragmentasi di dalam menyelesaikan ini? Kecuali kalau Anda memang di situ terindikasi tidak transparan, tidak akuntabel, sangat konflik kepentingan, kemudian juga dilangsungkan tidak fair, ya gitu kan. Ya jangan lupa ada praduga tidak bersalah. Kita nanti juga bisa melihat apakah kemudian Eva ini akan membuka lebih lanjut sehingga kemudian ada hal yang meringankan dia. Hukum kan nggak boleh dibangun dengan dendam dan seterusnya. Di sisi lain, mantan Kabaris Polri Suto Duaji mengingatkan bahwa seluruh proses hukum harus tetap berpijak pada alat bukti. Ia menilai setiap tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum acara pidana sehingga tidak membuka ruang bagi spekulasi maupun intervensi dari pihak manapun. Saya yakin di dalam penyidikan tindak pidana apa yang dilimpahkan ini, apa yang disangkakan, sudah terjadi suatu kerjasama, suatu koordinasi antara Polri, yaitu penyidiknya, dengan pihak calon jaksa penuntut Kejaksaan Agung. Telah terjadi kerjasama yang bagus gitu. Itulah menunjukkan bahwa anggapan masyarakat terjadi keretakan, terjadi perang dua institusi ini tidak benar gitu. Kita semua mengawasi ini dan kita yakin bahwa kejaksaan adalah suatu institusi yang kredibel yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh seluruh bangsa Indonesia. Publik ini menanti bagaimana proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena pada akhirnya, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tidak hanya dibangun dari keberhasilan mengungkap perkara, tapi juga keberanian menegakkan hukum secara adil kepada siapapun. Tim Liputan Metro TV.
Pelimpahan 3 perkara kasus korupsi dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung menjadi sorotan publik karena menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah yang telah ditetapkan tersangka. Hingga kini publik juga belum mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai dugaan peran maupun konstruksi perkara yang disangkakan. Di tengah tuntutan transparansi, Kejaksaan Agung kini menghadapi ujian besar untuk membuktikan independensi dan profesionalismenya. Kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Dan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin. Pak Yasin, Assalamualaikum, apa kabar Pak Yasin? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Mas Zainur, mengapa menurut Anda, ini saya kutip ya dari wawancara yang sudah dirilis ke media, mengapa menurut Anda pelimpahan penanganan kasus Febri dari Polri ke Kejagung ini tidak memiliki dasar hukum, Mas Zainur? Ya, Mas Iqbal, jadi pelimpahan perkara itu hanya bisa dilakukan ketika penyidikan oleh penyidik Polri sudah selesai. Dilimpahkan untuk P21 dilanjutkan dengan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Itu sesuai dengan KUHAP. Saya tidak melihat adanya dasar hukum ketika penyidikan berjalan separuh di penyidik Polri, dilanjutkan separuh jalan oleh penyidik Kejaksaan. Tidak bisa seperti itu, kecuali ini dilakukan oleh KPK. KPK boleh ambil alih perkara meskipun perkara itu sedang berada di tengah-tengah penyidikan atau berada di tengah-tengah penuntutan. Ada dasar hukumnya di dalam Undang-Undang KPK. Sehingga kalau kita lihat dari ketiadaan dasar hukum itu, menurut saya ini sangat berisiko bisa di-challenge oleh tersangka di forum pra-peradilan. Kalau di forum pra-peradilan tidak ada dasar hukum yang kuat, pelimpahan perkara di tengah jalan ini, maka risikonya bisa diputus kabul permohonan. Mas Iqbal. Oke Mas Zainur, tapi itu kan sudah diawali dengan penggeledahan, kemudian pemeriksaan 15 saksi dan juga 2 ahli, dan sudah dilakukan gelar perkara sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Itu masih belum cukup kuat, Mas Zainur? Saya memberikan catatan 2 hal ya. Yang pertama adalah problem hukum pelimpahan di tengah jalan di tahap penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Saya tidak melihat adanya dasar hukum. Yang kedua adalah penetapan tersangka FA tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Memang kalau kita lihat di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada kewajiban tersebut. Tetapi di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014, di sana ada pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai ratio decidendi, bahwa seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka perlu untuk didengar keterangannya dengan terlebih dahulu dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sehingga memberi kesempatan kepada seorang warga negara tersebut untuk membela diri, mengonfirmasi atau membantah satu keterangan atau mengkonfrontir saksi-saksi yang sudah diperiksa terlebih dahulu. Jadi di berbagai perkara pra-peradilan yang lain, hakim tunggal pra-peradilan itu banyak mengabulkan permohonan penetapan tersangka yang tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi. Oleh karena itu saya lihat yang kemarin dilakukan oleh Kortas Tipikor bersama dengan Polda Metro Jaya itu cukup berisiko secara hukum. Resikonya lagi-lagi bisa di-challenge di tahap pra-peradilan, padahal publik sedang giat-giatnya, kuat-kuatnya memberikan dukungan kepada penyidik agar perkara ini bisa ditangani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh kepolisian sampai tuntas di tahap penyidikan, baru nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Mas Iqbal. Oke, karena dampaknya juga langsung dirasakan ya oleh publik dan tidak kecil, tentunya besar, apalagi kalau terkait dengan soal blackout yang dirasakan oleh banyak warga. Pak Yasin, tadi Mas Zainur bilang justru nanti dasar hukumnya lebih kuat, dilimpahkan asal ke KPK. Nah di sisi lain kita tahu ya Komisi 3 DPR bilang KPK akan mensupervisi atau diharapkan mensupervisi. Padahal sejauh ini tidak ada pemeriksaan FA sebagai saksi, belum ada begitu, kemudian sudah dilimpahkan. Nanti teknis supervisi oleh KPK akan seperti apa sih Pak Yasin? Iya, kalau kita merefer kepada pasal 6 huruf D, kemudian pasal 8 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 mengenai KPK, supervisi itu lingkupnya hanya pengawasan, penelitian, dan penelaahan.
dan memantau menelaah proses hukum atas kasus korupsi ini yang ditangani oleh akhirnya kan kejaksaan ini. Ya. Tapi kalau saya melihat secara pengalaman dan pandangan saya pribadi, ini lebih tepat ini menggunakan agar pasalnya itu adalah tepat untuk dasar hukum menindaklanjuti kasus ini adalah pasal 10A ayat 2. Jadi KPK lah yang mengambil alih kasus ini karena kasus ini kan kasus besar. Ya. Menyangkut pencucian uang di sektor batubara, PT Asabri dan Krakatau Steel ya. Ini sangat luar biasa. Pelakunya adalah penyelenggara negara yang high level corruption di kejaksaan, yaitu yang menyangkut FA tadi diduga itu. Dan itu sudah dilakukan penggeledahan di 12 titik atau 13 titik itu yang secara total mendapatkan hasil sitaan itu hampir 0,5 triliun. Itu luar biasa, itu sangat apresiasi terhadap Kortas Polri dan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini. Salah satu syarat dari perkara ini bisa diambil alih oleh KPK ini bahwa dalam penanganan korupsi ini terdapat unsur tindak pidana korupsi. Ya, dalam penanganan kasus ini, jadi kan ini TPPU, terus itu yang ditangani ini tiga kasus besar ini oleh Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Korupsinya ada dugaan korupsinya ada di Jaksa Agung untuk penerimaan suap oleh diduga FA ini adalah Jampitsus dan juga TPPU. Ini sangat luar biasa nih. An extraordinary crime betul kalau ini. Itu yang harus menangani KPK. KPK punya jurisprudensi dalam penanganan kasus pengambilan alih kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Yaitu misalnya kasus di tahun 2008 itu yang menyangkut mengenai renovasi rumah dinas kedutaan besar di Singapura. Itu yang semula ditangani oleh Kejaksaan Agung. Diduga dia itu dijadikan ATM. Berarti kan kasus korupsi yang di dalamnya ada unsur korupsinya kan. Dan penangannya itu adalah ya berlarut-larut, tertunda tanpa alasan yang jelas. Itu masuk dalam satu kriteria dari pasal 10A tadi. Dia yang tepat punya dasar hukum yang kuat bahwa kasus ini harus dibawa ke KPK, diambil alih oleh KPK. Kalau kemarin ada pertemuan misalnya Kortas Tipikor Polri, Polda Metro Jaya dan Deputi Penindakan dan Eksekusi, itu dia mengatakan bahwa KPK dapat mengambil alih tapi tidak serta-merta berdasarkan asumsi dan dugaan. Nah, kriterianya sudah masuk. Bahwa terdapat unsur korupsi dalam penanganan kasus ini. Artinya kasus seharusnya memang lebih baik ditangani oleh KPK begitu, tidak hanya supervisi saja artinya Pak Yasin? Ya, ini pimpinan KPK tidak bisa ini menentukan diambil alih atau tidak itu oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi. Ini harus keputusan berlima, yaitu ketua dan wakil ketua secara kolegial. Tidak boleh memutus hanya sekedar Deputi Penindakan terus kemudian menyatakan tidak mengambil alih karena ini tidak bisa didasarkan atas asumsi dan dugaan. Padahal kan sudah terjadi korupsinya itu. Penanganan korupsi yang di dalamnya ada korupsi. Ditunjukkan uang yang ratusan miliar seperti itu, apa masih kurang? Kalau kasus-kasus kecil misalnya pengadaan helikopter yang dulu ditangani oleh POM TNI dan juga Kejaksaan Agung, kemudian diambil alih oleh KPK untuk mentersangkakan swastanya. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan tadi, kasus yang ada kasus korupsi dalam penanganan kasus korupsi di pembangunan Wisma Kedutaan yang ada di Singapura. Itu menyeret duta besar US dan duta besar Singapura. Artinya sudah ada contohnya ya Pak Yasin ya. Apalagi kalau kita melihat buktinya saat ini dan juga ini kasus besar menjadikan perhatian masyarakat. Bahkan Komisi 3 menuntut hukuman mati. Itu kan luar biasa saking geramnya dari bagi rakyat maupun dari masyarakat. Ya,
Betul. Jadi betul Pak Yasin, Mas Zainur tadi. kita nanti akan meng-highlight ya soal kegeraman publik dan juga itu disuarakan oleh wakil rakyat, bahkan sampai ada wacana atau desakan untuk ada hukuman mati kalau melihat dari dampaknya terhadap publik. Mas Zainur, ini relevan ya Mas Zainur tadi pernyataan Pak Yasin dengan lebih kuat dasar hukumnya jika diambil alih oleh KPK. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah ini soal kekhawatiran terhadap independensi Kejagung dalam menangani kasus mantan pejabat internalnya sendiri. Kami akan lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetaplah di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News setelah pernyataan dari Prof. Mahfud terkait dengan desakan atau wacana hukuman mati kalau melihat dari dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk ini relevan dengan pernyataan dari fraksi PDIP Komisi 3, Falah Amru, yang juga selain soal hukuman mati juga setuju dibentuknya panja. Mas Zainur, ini kegeraman publik kemudian mengakibatkan siapa yang mengusut, yang menangani pun juga berada di bawah spotlight begitu ya. Nah, apakah ini soal kekhawatiran jaminan independensi Kejagung dalam menangani kasus mantan pejabat internalnya sendiri? Karena kan ini seorang jaksa, seorang bawahan ya, itu memeriksa mantan atasan atau koleganya sendiri, Mas Zainur. Apakah soal kekhawatiran itu yang disorot? Tentu Mas Iqbal, itu kan pertanyaan utamanya. Apa iya pertama FA bekerja sendiri? Apakah tidak ada keterlibatan pihak lain di internal lembaganya, lembaga lamanya? Yang kedua, apa iya seorang ex bawahan akan memeriksa ex atasannya? Apa iya semua orang yang terlibat akan diproses sebagaimana mestinya kalau orang-orang tersebut sekarang misalnya masih ada di dalam organisasi atau institusi tersebut? Itu pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk dijawab karena penuh dengan conflict of interest. Sehingga kalau perkara ini dilimpahkan di tahap penyidikan ke kejaksaan, nantinya juga dituntut sendiri oleh kejaksaan, maka publik akan terus bertanya mengenai independensi dan imparsialitas dari kejaksaan. Apalagi dulu pernah ada kasus, misalnya dulu kasus yang sangat ramai, Pinangki, seorang jaksa eselon 4 ya main mata dengan Joko Chandra, buron kelas kakap. Tapi ujung-ujungnya juga cuma Pinangki saja yang diproses. Padahal waktu itu Ketua Komisi Kejaksaan mengatakan mencurigai Pinangki ini tidak bekerja sendiri. Ini kalau eselon 4 bisa seperti ini, bagaimana dengan yang lebih tinggi gitu. Sehingga menurut Ketua Komjak waktu itu perlu untuk diusut keterlibatan pejabat-pejabat yang jauh lebih menentukan, yang lebih kuat, yang lebih memiliki kewenangan. Tapi ujung-ujungnya tidak ada tuh pengusutan terhadap pejabat-pejabat yang lain. Apalagi ini ya di lingkungan Pitsus akan diusut oleh Pitsus sendiri. Ya publik sangat berhak untuk bertanya, apakah bisa kejaksaan itu benar-benar bisa independen? Apakah tidak akan ada konflik kepentingan? Apakah ini tidak jeruk makan jeruk? Saya pikir ini adalah pertanyaan yang sangat wajar ditanyakan oleh rakyat gitu. Sehingga ini memang problematik ketika kemudian kemarin ada keputusan untuk melimpahkan perkara ini di tengah jalan di tahap penyidikan. Sehingga saya lebih setuju dengan pendapat Pak Yasin tadi. Kalau tidak ditangani sendiri oleh Kortas Tipikor Mabes Polri, ya maka alamatnya adalah KPK. Kalau saya sendiri berpendapat sebenarnya Kortas Tipikor selesaikan itu juga tidak masalah, tetapi kan tidak, ternyata kan tengah jalan. Sehingga kalau tidak diselesaikan hingga tuntas di tahap penyidikan P21, maka alamatnya satu-satunya hanya KPK, bukan ke kejaksaan. Mas Iqbal. Bahkan belum ada pemeriksaan ya, boro-boro diperiksa. Keberadaannya saja sampai saat ini belum diketahui. Pak Yasin, artinya itu kan sebenarnya kalau kita melihat pelimpahan ini, kalau setidaknya kalau menyimak dari pernyataan Kak Kortas Tipikor Irjen Toto Suharyanto, kan ini tuh untuk sinergi dua lembaga penegak hukum. Artinya kalau dua lembaga ini setidaknya di permukaan sudah menegaskan bahwa ini bentuk sinergi, bentuk kerjasama. Artinya ada uji integritas di situ. Apakah artinya memang itu perlu dibentuk panja untuk menjembatani kekhawatiran ini, Pak Yasin? Iya. Jadi panja juga bisa saja bekerja secara paralel, misalnya panja mengenai korupsi kuota haji berjalan, KPK juga menangani. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Zainur, itu nanti kan ujungnya juga yang menangani pemberkasan itu oleh jaksa, Kejaksaan Agung.
Tapi di dalam integrated itu crime sistem di Indonesia itu, bahwa KPK itu punya kewenangan untuk lead, bid, dan tut. Makanya tidak ada kewajiban nanti bolak-balik P21, balik lagi menjadi P19, bila itu ditangani oleh Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya, kemudian penuntutannya di Kejaksaan Agung. Kalau diserahkan KPK, penuntutannya itu bukan one stop services, yaitu lead diktut ada di situ. Jadi pada waktu gelar perkara, penuntut umum juga ada di situ. Pimpinan KPK semua ada di situ. Itu lebih praktis, lebih enak, berdasarkan pengalaman itu. Dan lebih cepat, ada kepastian hukum. Bila ditangani di instansinya itu, ini apa itu namanya, kecenderungan kepada penanganan yang satu korup itu akan menimbulkan suatu, ya katakanlah penanganan yang tidak istilah totally selesai gitu loh. Artinya ya tadi disebutkan oleh Pak Zainur Rahman tadi kan, kalau korupsi itu kan pasti ada pihak-pihak yang lain yang juga di internal itu kan juga diduga bisa terlibat dalam kasusnya apa namanya Febri Adriansyah ini atau FA itu. Jadi kalau kasus ditangani oleh instansinya sendiri itu biasanya tidak maksimal, cenderung diringankan dan sebagainya, nanti pemberkasannya ada di situ. Tapi kalau yang independen ya di KPK. Kalau KPK itu nangani misalnya organnya sendiri itu lebih keras. Sesuai dengan aturan yang berlaku, itu ditambah 1/3, bahkan ada yang 2 kali lipat hukumannya. Yang seharusnya 5 tahun misalnya Suparman dulu yang memeras itu yang sedang dilidik itu ya 10 tahun. Apalagi kalau tadi melihat itu. Dan itu saya kira itu ditangani oleh KPK itu akan lebih bagus. Nanti proses dari penuntutannya juga dilakukan oleh KPK, sehingga hubungan antara kelembagaan antara Polri, Kejaksaan dan KPK itu di bawah koordinasi dan supervisi nanti masih bisa nyambung dengan baik. Oke. Gitu loh. Karena intinya kan itu sebenarnya untuk mengusut kasus yang merugikan publik. Lagi-lagi kita harus memandang dari POV publik yang dirugikan begitu. Artinya kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Konflik kepentingan itu sudah pernah terjadi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, bukan hanya asumsi. Mas Zainur, ini kan menjadi pertaruhan tersendiri bagi Korlantas Tipikor dalam mengusut kasus ex-Jampitsus Febri. Karena kan sebelumnya dikenal dengan kegemilangannya ya istilahnya dalam mengusut kasus-kasus besar. Nah, kedepannya apa dampaknya, Mas Zainur, yang akan Anda lihat, Anda analisis, apa yang akan terjadi? Ya tentu bahkan belum ke depan pun, di posisi sekarang pun saya lihat ini tidak produktif untuk moral dari para penyidik di Polri. Saya percaya itu. Kenapa? Karena ya tentu penyidik akan lebih tinggi moralnya kalau kasus yang ditangani itu bisa diselesaikan sampai tuntas. Itu adalah karya dari para penyidik. Yang kedua, tentu kalau seperti ini caranya gitu ya, ke depan ternyata juga tidak mudah untuk menangani korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Kalau dari proses yang sekarang kita biarkan, maka ke depan gitu ya bisa terjadi tarik-menarik seperti ini lagi, sehingga memang seharusnya saya berpendapat memang seharusnya kalau satu kasus korupsi itu terjadi di satu institusi penegak hukum, memang lebih baik yang menyelesaikan itu institusi penegak hukum lain. Itu pernah kami sampaikan berkali-kali di berbagai kesempatan. Even kalau kasus itu terjadi di KPK sendiri, saya juga menyarankan itu tangani saja oleh Polri atau oleh Kejaksaan. Dan tidak usah menimbulkan cicak buaya atau apapun, huru-hara, tidak perlu. Kenapa? Karena untuk menjaga independensi, biar tidak jeruk makan jeruk, biar tidak ada konflik kepentingan, biar tuntas, biar tidak dilokalisir, biar bisa benar-benar apa yang harusnya dijalankan itu dijalankan. Nah, sehingga ini saya lihat, ini di kasus ini saya lihat bukan cara yang paling tepat. Saya melihat ini adalah settlement untuk mendamaikan, semacam mendamaikan ya keadaan, sehingga masing-masing institusi itu terjaga kehormatannya, nama baiknya, dan kemudian tidak melebar ke mana-mana. Tetapi kalau seperti ini ya rakyat tidak diuntungkan oleh proses yang
serba nanggung kalau kita lihat Mas Iqbal, dan juga belum tentu ini nanti kalau misalnya tersangkanya pra peradilan bagaimana juga gitu kan. Kalau misalnya tersangkanya pra peradilan misalnya dilimpahkan ke kejaksaan, nah berarti kejaksaan akan menghadapi ex jampitsus gitu kan. Itu juga menjadi problem tersendiri. Kalau KPK yang menangani dia akan all out ya, dia ditantang, oh dia siap dia untuk ladenin tantangan itu, meskipun KPK di beberapa kasus juga kalah tuh. Di kasus Gubernur Kalimantan Selatan, KPK kalah karena KPK belum memeriksa dia sebagai saksi. Ya, alasan hakim pra peradilan apa? Sesuai putusan MK 21 2014. Nah, ini juga menjadi pelajaran seharusnya untuk penyidik-penyidik selanjutnya, baik itu di KPK, di kejaksaan, di kepolisian, harusnya sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, periksa dulu sebagai saksi. Even tidak ada di dalam KUHP, itu ada di dalam putusan MK, dan putusan MK itu diikuti oleh para hakim pra peradilan. Bagaimana nanti kalau Mas misalnya Zainur, itulah yang dikhawatirkan akan menjadi celah dan justru malah beresiko nanti pada saat pengusutan, pada saat terutama dalam proses pra peradilan yang bisa malah diperkarakan oleh pihak tersangka. Baik, durasi kita sudah habis sayang sekali, tapi kita harapkan semoga ini menjadi pembuktian ya bahwa sinergi yang memang nanti akan dijalin oleh lembaga penegak hukum, mau itu Polri maupun Kejaksaan, ini memang dijalin sebesar-besarnya untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan siapapun. Terima kasih Pak Yasin, Mas Zainur sudah bergabung dengan Prime Time News pada episode kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.